wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Melanjutkan pengajian kita yang lalu, yaitu tetap mengenai wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Ya Ali, Ali, idza faragta ing dalem nalikane wis rampung sapa sira minat taharati saking sesuci, fakhudh mongko ngalabo sira ma'an ing banyu, wamsah lan ngucap sira biadaika kelawan tangan loro sira, ngusap raqabataka ing gulu sira, waqul lan ngucap sira subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumandur nulini ngalono sira ilal ardi maring arah ngesor, wa qul lan ngucap sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inaman mongko teman sedene wong kala kang ngucap sapa man hadza ing iki zikir mau, ghafara mongko ngapura sinten Allah Gusti Allah lau maring man, ngapura kula saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Hei Ali, ketika kamu telah selesai toharoh atau bersuci atau berwudu, maka ambillah air ya dengan dua tangan tadi, kemudian usapkanlah ke leher kalian, hulu atau leher. Wa qul subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian membaca zikir ini. Setelah itu melihatlah ke bawah. Jadi setelah tadi mengusap, kemudian membaca Allahumma wa bihamdika, kemudian melihat, memandang ke bawah dengan berzikir asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Ya Ali, ya Ali, innal malaikata teman sedune malaikat iku yastaghfiruna, padha nyuwunake sepuro sapa malaikat lil insani maring manungsa madama ing dalem selagine langgeng sapa insan ala taharatin ing ngatasi suci, walam yahdas lan ora hadas sapa insan. Wahai Ali, sesungguhnya malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada manusia selama dia langgeng atau kontinu istiqomah di dalam sesuci, walam yahdas dan dia tidak hadas. Jadi daimul wudu, menetapi kondisi suci. Jadi dia berwudu, kemudian terus umpama batal dia wudu lagi, kentut wudu lagi, menyentuh yang bukan mahram wudu lagi. Jadi senantiasa menjaga dirinya tetap suci. Maka orang-orang seperti itu malaikat akan senantiasa memintakan ampunan kepada Allah selama dia belum hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi sangat beruntung sekali orang-orang yang mampu menjaga kesucian dirinya. Orang-orang terdahulu, para ulama-ulama dahulu seringkali mengijazahkan atau memberikan ijazah kepada para santri, kepada para murid-muridnya ketika tolabul ilmi, ketika mencari ilmu, untuk senantiasa menjaga wudu. Agar supaya apa? Agar supaya para malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang dalam keadaan suci. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Ya, meskipun 1-2 hari ya tidak seterusnya. Yang penting pernah melakukan daimul wudu. Ya Ali, ya Ali, man igtasala yaumal Jum'at, man utawi sapane wong iku igtasala adus sapa man yaumal Jum'ati ing dalem dina Jumat, ghafara mongko ngapura sinten Allah Gusti Allah maring man
ma ing wektu bainal jum'ati ing dalam antarane Jumat ilal jum'ati tumeka maring Jumat kang weneh. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono ghuslu atau mandi tadi sawaban ing ganjaran fi kubrihi ing dalam kuburane man. Wa sakulalan ngabot-ngabotake apa ghuslu ala mizanihi ing ngatasé timbangane man. Wahai Ali, pesan Rasulullah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, maksudnya mandi dengan tujuan akan melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan mengampuni dirinya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Dan Allah menjadikan pahala dari mandi sunnah Jumat itu diberikan di dalam kuburnya, dan kelak di akhirat di yaumil hisab akan memperberat timbangan amal kebaikannya. Maka jangan sampai kita meninggalkan mandi Jumat meskipun itu sunnah, karena fadilahnya sangat besar sekali. Ya ali alaika natepono sira bisiwaki kelawan siwakan fafi krana iku ing dalam siwak fafi mongko iku ing dalam siwak arbaatun utawi fafi mongko iku ing dalam siwakan arbaatun utawi ana papat wa isruna lan 20 apane fadilatan keutamaane fitini ing dalam agama wal badani lan awak. Wahai Ali, senantiasalah untuk bersiwak, atau kalau sekarang sikat gigi. Seringlah untuk menggosok gigi. Karena apa? Karena di dalam gosok gigi itu ada 24 keutamaan. 20 keutamaan, baik di dalam sisi agama dan juga dalam sisi kesehatan. Jadi bersiwak atau sikat gigi itu agama Islam lah yang menganjurkan. Sebelum di dunia ini mengenal sikat gigi, maka Islam pertama kali yang mengajarkan untuk sikat gigi, yaitu menggunakan siwak. Zaman dahulu menggunakan siwak atau kayu aro. Kayu aro itu kayu yang berserat, kasar, sehingga mudah untuk dijadikan sikat gigi. Kalau sekarang ya sudah banyak sikat gigi. Maka seringlah untuk bersikat gigi, karena dalam bersikat gigi atau siwakan ini mengandung 24 keutamaan dalam agama dan juga dalam kesehatan. Jadi Islam itu begitu menganjurkan untuk menjaga kesehatan. Ya ali alaika natapono sira bi sholati kelawan salat fi auqati ing dalem wektune salat. Fi auqatiha ing dalam waktu-waktune salat. Fa inna karana teman sune salat fi auqatiha iku ra'su kulli fadilatin punjere saben-saben keutamaan. Wasana mukuli ibadatin lan unggule saben-saben ibadah. Wahai Ali, salatlah tepat waktu. Karena sesungguhnya sholat tepat waktu atau berada di dalam waktu merupakan roksu itu kepala. Jadi, bahasanya itu keutamaan yang paling istimewa. Jadi keutamaan fadilah yang paling istimewa adalah sholat di dalam waktunya. Wasana mukuli ibadatin, dan menjadi sanam itu kalau bahasa kita itu kalau maknanya punuk. Punuk itu berarti dia posisinya di atas. Jadi unggul-unggulnya ibadah itu adalah sholat tepat waktu atau sholat di dalam waktunya. Maksudnya sholat di dalam waktu itu bagaimana? Ya. Jadi sholat itu waktu sholat, contoh seperti ini. Sholat zuhur umpamanya jam 12:30 sampai jam 3:30. Selama kita mengerjakan sholat zuhur itu antara 12:30 dan 3:30, berarti kita sudah melaksanakan sholat tepat waktu. Itu yang dimaksud
sholat fi auqatiha, tidak keluar dari waktu sholat. Umpama Anda sholat duhur jam 4, nah itu berarti sudah keluar dari waktu sholat. Sholat asar umpama setengah 4 sampai jam 6. Nah, maka selama masih dalam ruang lingkup setengah 4 sampai jam 6, berarti Anda telah melakukan sholat tepat waktu. Kemudian dibagi lagi dalam sholat, ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Jadi afdolnya adalah awal waktu. Afdolnya adalah awal waktu, kecuali sholat subuh. Nanti penjelasannya ada. Awal waktu, jadi dalam sholat itu ada pembagiannya. Ada waktul fadilah, ada waktul jawas, ada waktu karohah, atau ada waktu aula, ada waktu fadilah, waktu ibahah. Contoh, umpama sholat duhur setengah 1 sampai setengah 4. Maka bagaimana menentukan waktu yang aula, yang fadilah, yang ibahah? Tinggal dibagi saja. Umpama ada 3 tadi, waktu aula, fadilah, dan ibahah. Setengah 1 sampai setengah 4, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 3 jam. Jadi 1 jam pertama itu adalah awal waktu. 1 jam pertama adalah awal waktu, itu waktu aula. Kemudian waktu kedua adalah waktu fadilah, waktu yang baik untuk melakukan sholat. Kemudian waktu yang ketiga, 1 jam terakhir, berarti waktu ibahah atau waktu yang boleh untuk melakukan sholat. Dan kesemuanya itu tetap dihitung sebagai orang yang melakukan sholat di dalam waktunya. Nah, yang tidak dikatakan sholat tepat waktu adalah orang yang melakukan sholat sudah di luar waktu. Sholat subuh jam 9, sholat duhur jam 4, sholat asar jam 7 umpamanya, sholat maghrib jam 9 malam, itu namanya sudah keluar daripada waktu. Itu maksudnya laksanakanlah sholat tepat waktu. Dan sholat itu termasuk hal yang sangat diutamakan dalam sholat adalah kekhusyuan. Jadi usahakanlah untuk khusyuk. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah untuk mencapai khusyuk ini menganjurkan agar ketika kita akan melakukan sholat, maka selesaikan semua urusan-urusan kita, urusan duniawi kita diselesaikan sebelum melakukan sholat, supaya ketika kita sholat kita bisa tenang. Sampai-sampai umpama kalau Anda sudah disiapkan makan, Anda lapar, kemudian sudah masuk waktu sholat, maka Anda dianjurkan untuk makan dulu, tidak untuk sholat dulu. Nah, itu adalah ibadah yang menggunakan ilmu. Jadi ibadah itu jangan hanya menggunakan semangat saja, tapi harus diilmuni. Karena Rasulullah mengatakan, idza wudi'al asa wa uqimatis shalah fabda'u bil asa. Ketika telah disajikan makan malam atau makan sore dan sholat sudah akan dilaksanakan atau sudah dikomati waktu sholat, maka fabda'u bil asa, dahulukanlah makan malam. Sampai di situ Rasulullah seakan-akan dengan hadis itu Rasulullah lebih mementingkan makan daripada sholat. Sebenarnya tidak. Justru dengan mendahulukan makan itu untuk mencapai kesuksesan di dalam sholat, untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Kalau orang Jawa ya biasanya lu api endi mangan kelingan sholat apa sholat kelingan mangan. Maka daripada kita melakukan sholat kemudian ingat makan, berarti kita tidak khusyuk. Maka lebih baik ketika makan kita ingat sholat. Ketika melakukan aktivitas dunia makan, tapi keingatan kita kepada
akhirat. Daripada kita melakukan ibadah sholat, ya, sedang sholat melakukan aktivitas akhirat, tapi yang diingat makan, yang diingat adalah urusan dunia. Maka disitulah pentingnya kita menyelesaikan hal-hal duniawi kita sebelum melakukan sholat. Jadi sehingga kalau sudah disajikan makanan, ya, kemudian sudah dikomati waktu sholat, entah sholat isya apa maghrib, maka dahulukan makan dulu. Jangan sholat dulu, tapi dahulukan makan dulu. Meskipun perinciannya nanti ulama akan menjelaskan lebih detail tentang itu. Karena dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar-benar beruntunglah orang-orang mukmin yang di dalam sholatnya bisa khusyuk atau dalam keadaan khusyuk. Dan khusyuk itu tidak akan tercapai bila kita melaksanakan sholat tapi masih mengingat-ingat atau ada hal-hal yang belum selesai dari urusan duniawi kita. Maka umpama kalau biasa orang merokok, habiskan dulu rokoknya baru sholat. Orang yang sedang makan, selesaikan dulu makannya baru sholat. Orang yang sedang mandi, selesaikan dulu mandinya baru sholat. Jangan terburu-buru dengan sholat, sehingga nanti pada akhirnya akan mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat. Jadi pentingnya kita sholat dengan khusyuk, dengan hudur, dengan hadirnya hati. Oke, itu saja pada malam hari ini kita cukupkan. Semoga menjadi penjelasan yang manfaat dan barokah. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.